semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan juga selalu semangat untuk belajar biologi. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang jaringan hewan. Kemarin kalian sudah belajar tentang jaringan tumbuhan. Sama seperti halnya jaringan tumbuhan, di jaringan hewan, kalian itu nanti dapat mengidentifikasi jaringan-jaringan apa saja yang ada pada hewan. Lalu kalian bisa mengetahui ciri-ciri dan juga fungsi jaringan-jaringan pada hewan. Lalu kalian juga dapat menganalisis keterkaitan antara jaringan hewan dengan organ yang ada pada hewan. Supaya kalian dapat memahami materi lebih baik lagi, kalian simak video berikut ini. Kita masuk ke jaringan hewan. Sama seperti halnya jaringan tumbuhan, jaringan hewan adalah kumpulan sel hewan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ hewan. Nah, di jaringan hewan ini juga dibagi-bagi lagi macamnya. Pertama kita masuk ke jaringan epitel. Di dalam jaringan epitel juga dibagi lagi berdasarkan struktur dan juga berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan struktur itu ada jaringan epitel pipih, ada jaringan epitel kubus, ada jaringan epitel silindris, ada jaringan epitel transisional. Kalau berdasarkan fungsi, jaringan epitel itu dibagi menjadi jaringan epitel kelenjar endokrin serta jaringan epitel kelenjar eksokrin. Kita mulai dengan jaringan epitel pipih. Nah, di dalam jaringan epitel pipih ini ada epitel pipih selapis dan ada epitel pipih berlapis. Karena namanya epitel pipih selapis, jadi dia itu tersusun atas satu lapisan sel saja. Fungsinya itu untuk difusi atau untuk filtrasi. Lalu letaknya itu di pembuluh darah, selaput pembungkus jantung, dan ada di alveolus. Kalau misalkan epitel pipih berlapis, berarti dia itu tersusun atas lebih dari satu lapisan. Fungsinya itu untuk proteksi dan penghasil mukus. Kita dapat temukan epitel pipih berlapis ini ada di epidermis, di vagina, di mulut, dan di esofagus. Kita masuk ke jaringan epitel kubus. Di jaringan epitel kubus juga, itu ada epitel kubus lapis dan ada epitel kubus berlapis. Epitel kubus selapis berarti dia tersusun atas satu lapisan sel. Fungsinya itu untuk sekresi, penghasil mukus, dan juga untuk absorpsi atau untuk penyerapan. Letaknya itu ada di lapisan kelenjar dan saluran kelenjarnya, lalu ada di tubule ginjal, dan ada di permukaan indung telur. Lalu ada jaringan epitel kubus berlapis, itu tersusun dari lebih dari satu lapisan sel. Fungsinya itu untuk sekresi, proteksi, penghasil mukus, dan letaknya itu ada di saluran kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan di buah zakar. Nah, jaringan epitel silindris juga terbagi menjadi epitel silindris lapis dan epitel silindris berlapis. Epitel silindris lapis ini ada terdiri dari satu lapisan sel. Fungsinya itu untuk penyerapan nutrisi di usus dan untuk sekresi. Letaknya itu ada di kelenjar pencernaan, di jonjot usus halus, dan juga ada di kantung empedu. Sementara untuk epitel silindris berlapis, dia itu tersusun lebih dari satu lapisan sel. Fungsinya itu untuk proteksi dan untuk sekresi. Letaknya itu ada di saluran reproduksi laki-laki, di rongga hidung, dan di saluran pernapasan. Lalu kita masuk ke jaringan epitel transisional. Karena namanya transisional, jadi bentuknya ini dia seperti transisi. Di jaringan epitel transisional, itu dia tersusun atas berlapis-lapisan sel. Fungsinya itu memungkinkan perubahan bentuk pada organ yang dilapisinya, menahan renggangan dan tekanan, dan letaknya itu ada di kandung kemih, ureter, uretra, dan juga ginjal. Lalu ada jaringan epitel berdasarkan fungsi. Ada jaringan epitel kelenjar yaitu epitel kelenjar eksokrin dan juga epitel kelenjar endokrin. Kalau epitel kelenjar eksokrin, dia itu menyalurkan hasil sekresinya itu berupa enzim, keringat, dan air ludah ke luar tubuh. Sementara letaknya itu ada di usus halus, di kelenjar keringat, di kelenjar susu, di kelenjar tubular, dan kelenjar alveolar. Kalau misalkan kelenjar endokrin, dia itu menyalurkan hasil sekresinya itu berupa hormon yang langsung masuk ke cairan jaringan dan ke pembuluh darah di dalam tubuh. Letaknya itu ada di kelenjar tiroid, lalu ada kelenjar adrenal. Lalu jaringan hewan juga selain ada jaringan epitel, itu ada namanya jaringan ikat. Jaringan ikat ini yang paling banyak ditemui di tubuh kita, juga sebagai penyokong juga. Nah, jaringan ikat ini ada
tersusun dari matriks. Nah, matriks ini ada serat kolagen, ada serat elastin, ada serat retikular. Kalau serat kolagen itu sifatnya kuat, terus kelenturannya rendah, terus daya renggangnya tinggi, dan dia berwarna putih. Letaknya itu ada di tendon, di ligamen, di tulang, atau kulit. Kalau serat elastin, dia itu sifatnya itu kelenturannya tinggi, lalu berwarna kuning. Letaknya itu ada di pembuluh darah, ada di ruas tulang belakang, di selaput tulang rawan. Kalau serat retikular, itu sifat kelenturannya rendah dan lebih tipis. Letaknya itu hati, limfa, kelenjar limfa. Jadi di serat kolagen, elastin, dan retikular yang paling lentur itu ada serat elastin. Lalu di jaringan ikat itu ada sel-sel penyusun yang menyusun jaringan ikat. Pertama itu ada sel fibroblast yang berfungsi untuk sekresi protein. Lalu ada sel lemak atau sel adiposa berfungsi untuk menyimpan lemak. Lalu ada sel plasma itu untuk memproduksi antibodi. Lalu ada makrofag untuk memfagositosit benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, serta ada sel tiang atau mast cell untuk memproduksi heparin dan histamin. Lalu kita masuk di jaringan ikat ini, ada macam-macamnya. Pertama, kita masuk ke jaringan ikat longgar. Nah, di jaringan ikat longgar ini adalah jaringan ikat yang paling banyak ditemukan di dalam tubuh. Lalu, jaringan ikat longgar ini terdiri dari kumpulan sel fibroblast, sel mast, sel makrofag, sel lemak, serat elastin, dan serat kolagen. Fungsi dari jaringan ikat longgar itu untuk pengikat dan pengopak material, lalu sebagai tumbuhan bagi jaringan dan organ lainnya. Letak dari jaringan ikat longgar ini ada di mesenkim pada embrio, mukoid pada tali pusar, lalu ada areolar pada organ tubuh kita, lalu ada lemak di jaringan subkutis, lalu ada retikular yang dimana ada di sumsum tulang, dan limfanodus. Nah, ini adalah contoh dari jaringan ikat longgar areolar yang ada di organ tubuh kita. Lalu selain jaringan ikat longgar, ada pun jaringan ikat padat yang ada di jaringan ikat pada vertebrata. Jaringan ikat padat itu terdiri dari dua, ada jaringan ikat padat teratur dan jaringan padat tidak teratur. Jaringan ikat padat teratur itu ada pada tendon, dia itu tersusun dari serat-serat kolagen, letaknya itu di bawah kulit, di persendian, dan di sumsum tulang. Kalau jaringan ikat padat tidak teratur itu ada pada dermis, tersusun dari lembaran-lembaran dengan serat bentuk anyaman kasar. Letaknya itu ada di fasia, di dermis kulit, dan ada di perikordium. Lalu selain ada jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, ada pun jaringan lemak atau biasa disebut jaringan adiposa. Jaringan lemak ini tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat-serat interseluler dan atau matriks, tetapi terspesialisasi untuk penimbunan lemak yang ada pada tubuh kita. Jaringan lemak ini berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ secara mekanis dari benturan, terus dari persendian, terus untuk persendian, untuk cadangan makanan, dan alat pengatur panas dengan cara membantu menjaga ketahanan suhu tubuh kita. Nah, selain jaringan lemak, ada jaringan darah dan jaringan limfa. Jaringan darah itu seperti yang kita tahu, darah di dalam tubuh kita itu dia terdiri dari plasma darah, trombosit, dan sel darah. Sel darah itu ada sel darah merah ataupun sel darah putih. Jaringan darah ini untuk mengalirkan oksigen dan juga untuk mentransportasikan zat-zat yang ada di tubuh kita. Lalu ada jaringan limfa. Jaringan limfa ini berwarna seperti susu karena mengandung lemak. Lalu kita masuk ke jaringan ikat penyokong. Di jaringan ikat penyokong itu seperti tulang-tulang yang ada di tubuh kita, dimulai dari jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan tulang rawan ini dibagi menjadi 3, ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastik, dan tulang rawan fibroblast. Kalau tulang rawan hialin itu cirinya itu warnanya putih kebiruan, lalu dibungkus oleh perikondrium. Daya elastisitasnya itu tinggi. Lalu kita masuk ke jaringan ikat longgar selanjutnya. Itu ada jaringan lemak atau adiposa. Nah, jaringan lemak atau adiposa ini tersusun dari sel-sel lemak yang dimana kita dapat temukan di bawah kulit, lalu ada di persendian, dan ada di sumsum tulang. Lalu ada jaringan retikular. Kalau jaringan retikular ini dia itu tersusun dari jaringan-jaringan serat retikular dan sel-sel dengan sitoplasma
yang bercabang panjang. Nah, letaknya itu ada di nodus limfa, di sumsum tulang belakang, dan ada di hati. Lalu ada dari jaringan ikat longgar kita ke jaringan ikat padat. Letaknya itu ada di permukaan sendi, tulang, dan kerangka fetus. Lalu ke tulang rawan elastik. Tulang rawan elastik ini berwarna kuning, lalu dibungkus perikondrium, lalu lentur sifatnya, dan letaknya itu ada di dinding saluran telinga luar, daun telinga, epiglotis, dan ada di laring. Lalu terakhir ke tulang rawan fibroblast, di mana warnanya itu gelap keruh, tidak dibungkus oleh perikondrium, dan letaknya itu antar ruas tulang belakang. Perbedaan dari ketiga tulang rawan ini bisa kita lihat dari tidak dan dibungkusnya tulang tersebut oleh perikondrium. Yang tidak dibungkus oleh perikondrium adalah tulang rawan fibroblast. Sementara untuk tulang rawan hyalin dan tulang rawan elastik itu dibungkus oleh perikondrium. Kita lanjut ke tulang rawan keras atau osteom. Nah, berdasarkan strukturnya, tulang keras dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada tulang spongiosa atau tulang spons, dan ada tulang kompak. Kalau tulang spongiosa ini, dia itu tersusun atas lamela, di mana letaknya itu di bagian dalam tulang dan sumsum tulang. Kalau tulang kompak itu terdiri atas berjuta-juta sistem Havers. Nah, letaknya itu ada di bagian luar tulang spons. Lalu kita masuk ke jaringan berikutnya. Jaringan hewan berikutnya ada jaringan otot. Jaringan otot itu adalah yang akan membentuk organ aktif di tubuh kita. Organ aktif itu maksudnya organ yang dapat menggerakkan tubuh kita secara aktif. Untuk jaringan otot itu dibagi menjadi jaringan otot polos, jaringan otot rangka atau otot lurik, dan ada jaringan otot jantung. Jaringan otot polos itu dia itu berbentuk seperti gelendong. Lalu inti selnya itu hanya satu dan letaknya di tengah. Lalu otot polos ini bekerja secara tidak sadar dan responnya itu lambat. Nah, letak dari otot polos ini ada di organ pencernaan, ada di pembuluh darah, pembuluh limfa, dan saluran pernapasan. Kalau jaringan otot rangka atau lurik, dia itu berbentuk silinder panjang, inti selnya itu lebih dari satu, tapi dia di tepi. Bisa kita lihat di dalam satu silindris ini, tabung ini, seperti tabung ini, itu ada dua inti sel yang berletak di tepi dan bekerja secara sadar dan responnya cepat. Letaknya itu melekat pada tulang. Jadi yang menggerakkan tubuh kita ketika kita mengambil barang sesuatu atau ingin mengambil barang itu yang berperan adalah jaringan otot rangka atau otot lurik. Lalu ada jaringan otot jantung. Kalau otot jantung ini berbentuk silinder panjang bercabang, kita bisa lihat dia itu tabung, tapi di sini kalian lihat ada percabangan. Nah, itu adalah salah satu ciri dari jaringan otot jantung. Inti selnya itu satu di tengah, jadi bentuk dari tabungnya mirip seperti otot lurik. Namun inti sel dan letak dari inti selnya itu dia seperti otot polos. Nah, jaringan otot jantung ini bekerja secara tidak sadar dan letaknya di jantung. Jadi dia itu bekerja secara tak henti dan tidak pernah capek, karena itu untuk berperan dalam mendetakkan jantung kita. Lalu kita masuk ke jaringan hewan selanjutnya, ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf itu adalah jaringan yang nantinya akan membentuk organ saraf yang berperan di dalam menghantarkan impuls di dalam tubuh kita. Nah, jaringan saraf itu seperti ini gambarnya. Dan dia itu terdiri dari dendrit, dari badan sel, lalu ada selubung mielin, sel casuan, nodus renifer, dan ini ada sinapsis. Jadi, misalkan ada impuls yang datang lalu masuk ke dalam dendrit dan ke badan sel, lalu akan dialirkan melalui yang bulat-bulat ini, itu namanya akson. Nanti langsung disalurkan ke akson dan nanti akan disalurkan ke saraf yang lainnya, impuls tersebut. Begitu. Lalu kita masuk ke dalam organ dan sistem organ.
Jadi, organ dan sistem organ ini dia itu terbentuk asal mulanya dari jaringan hewan, bentuk organ hewan, dan organ hewan ini nanti akan saling bekerja sama untuk melakukan namanya sistem organ. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh dari organ hewan yang ada di sini adalah lambung. Nah, lambung ini terdiri dari jaringan ikat, ada jaringan otot polos juga, ada jaringan epitel, ada jaringan sel darah, ada jaringan darah, lalu ada jaringan saraf. Nah, jaringan-jaringan ini akan tersusun untuk melakukan fungsinya agar untuk membentuk suatu organ, yaitu lambung. Lalu kita bisa lihat di gambar ini adalah sistem organ pada manusia. Yang ini ada sistem peredaran, ada sistem saraf, ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem rangka, dan sistem muskular. Kita ambil contoh di sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, lalu ada lambung, ada hati, ada usus besar yang bisa kita lihat di gambar ini. Nah, ini dalam satu sistem ini tidak hanya satu organ saja, melainkan ada banyak organ. Ada organ usus besar, ada organ usus halus, ada organ lambung, ada organ mulut, ada organ kerongkongan. Nah, organ-organ ini itu saling bekerja sama untuk melakukan satu sistem bagi manusia, yaitu sistem pencernaan. Begitu pula dengan sistem yang lain, ada sistem peredaran, sistem saraf, sistem pernafasan, begitu. Nah, sekian tentang jaringan hewan serta organ juga sistem organ. Selanjutnya kalian bisa pelajari sendiri dari sumber-sumber yang bisa kalian dapatkan di internet atau di buku, dan jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran. Terima kasih.